Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore, Pak. Ya, izin Bu, ini kan saya mau observasi Ibu ya. Iya, Pak. Ibu akan melakukan coaching sama Ibu Sri ya. Iya, betul sekali, Pak. Baik Bu, ini kan ada beberapa pertanyaan awal dari saya Bu. Boleh Bu ya? Boleh sekali, Pak. Ya, bagaimana Ibu persiapannya untuk kegiatan coachingnya Bu? Iya, Pak. Jadi persiapan di sini saya sudah sangat matang saya siapkan ya, Pak ya. Di mana nanti saya akan menggunakan mindfulness, kemudian tentang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa dijawab oleh Ibu Sri Handayani nantinya, Pak. Ya Bu, Ibu kira-kira yang ingin saya nilai nanti di bagian apanya Bu? Atau di bidang apanya Bu? Di bidang tentang pertanyaan terbukanya, Pak. Tentang pertanyaan terbuka Bu ya. Kenapa Iya. di bidang pertanyaan terbuka Bu? Apa masalah di situ? Karena saya ingin menggali coach saya ini untuk dia itu lebih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita hanya menggiringnya gitu, Pak, membimbingnya kayak gitu. Seperti itu, Pak. Iya, Bu. Kalau menurut Ibu sekarang untuk membuat pertanyaan terbuka, Ibu berada di skala berapa, Bu? Kalau 1 sampai 10? 1 sampai 10 saya rasa sudah di angka 8, Pak. Di angka 8, Bu ya. Benar sekali, Pak. Hmm. Berarti dengan kemampuan Ibu yang sekarang, Ibu sudah berada di angka 8. Iya. Pinginnya itu nanti ke angka berapa, Bu? Pinginnya naik satu tingkat lagi ke angka 9, Pak. Oh, pinginnya nanti ke angka 9 ya. Iya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu ya. Silakan Iya. dilanjutkan dengan kegiatan coachingnya, Bu. Nanti Baik, pasca observasi kita jumpa lagi, Bu. Pasca baik Pak. coaching. Siap Pak. Oke, Ibu Sri Handayani. Iya Bu, Sri Winarsi, kemana aja Kemarin, Ibu? Saya cariin loh Bu. iya maaf kemarin memang ada sesuatu yang penting jadi nggak bisa jumpain Ibu Sri Handayani nih. Apa nih yang Aduh, ingin saya pikir. disampaikan kira-kira nih Bu? Kok sepertinya nampak kayak pusing, ada yang terbeban gitu. Kenapa Ibu? Iya Bu, ini lagi mumet nih, pusing sedikit Bu ya. Saya pikir bahkan Ibu nggak datang tadi, Alhamdulillah datang Bu ya. Gini Datang. Bu Sri, saya kan ada sedikit permasalahan di dalam kelas Bu ya. Ibu ada waktu nggak kita duduk sebentar aja Bu untuk membahas Ada. permasalahan saya? Bisa-bisa. Baik. Terima kasih Bu Sri sebelumnya atas waktunya Bu. Ya, Begini Bu ya. Jadi di kelas saya Bu, itu saya kan ngajarnya di kelas 7-11 Bu ya. Kebetulan saya juga wali kelasnya gitu Bu. Memang ya. siswa-siswa di kelas 7-11 ini kebanyakan mungkin hampir 70% itu siswa pindahan gitu Bu. Oh, Eh, Banyak sekali di kelas saya itu memang siswa pindah-pindahan. Jadi kadang-kadang baru masuk yang satu, udah masuk yang satu lagi gitu, Bu ya. Jadi kadang-kadang nggak tercover sama saya, Bu. Dan kemarin rupanya ada dari guru mata pelajaran, Bu ya, ya. yang bercerita kepada saya. Dia, eh, beliau mengadukan begitu, Bu ya, bahwa di kelas saya tersebut masih ada 3 siswa, Bu, yang masih kurang lancar seperti itu, Bu, dalam membaca, Bu. Jadi saya pusing, kayak mana caranya untuk bisa mengambil solusi atas permasalahan saya yang saya hadapi sekarang ini, gitu, Bu. Makanya, alhamdulillah, Ibu ada waktu, saya ingin sharing begitu, Bu, permasalahan saya, Bu Sri. Baik, Ibu. Jadi di sini permasalahannya adalah ada 3 siswa Ibu yang masih belum lancar dalam membaca seperti itu ya, Bu ya. Nah, Iya, Ibu. dari nanti jalannya percakapan yang akan kita lakukan ini, apa yang ingin Ibu capai dari hasilnya dari percakapan kita ini nanti, Bu? Jadi Bu, saya ingin bagaimana ke depannya saya jangan sampai mendapatkan lagi keluhan dari guru-guru Bu ya. Karena siswa saya yang beberapa orang tadi tidak bisa membaca. Jadi saya ingin ke depannya bagaimana cara 3 siswa tadi bisa membaca Bu ke depannya. Karena sebentar lagi sudah semester 2 Bu dan gak lama lagi Ya. sudah naik kelas.
Benar. Aduh, makin pusing saya mikirnya, Bu. Benar sekali. Berarti Ibu pinginnya tidak ada lagi keluhan dari guru bahwa ada siswa Ibu itu yang belum bisa membaca seperti itu ya, Bu ya. Nah, Iya, jadi Bu. eh ukuran keberhasilan Ibu nih nanti kalau Ibu bisa dikatakan berhasil itu yang seperti apa ini, Bu? Saya ingin berhasil kalau siswa saya tadi memang sudah siap dan benar-benar bisa lancar membaca, Ibu. Ya, itu yang saya sangat harapkan, Bu, ke depannya. Ya, berarti pinginnya lancar membaca seperti itu ya, Bu ya. Berarti kan di sini ada hal-hal yang perlu disiapkan, perlu dikembangkan untuk mencapai tujuannya. Nah, apa nih yang sudah Ibu Sri siapkan untuk menghadapi masalah Ibu ini? Gitu, Bu ya. Memang rencana yang ingin saya lakukan, Bu ya, saya masih tahap merancang-rancang lah ini, Bu ya. Ke depannya saya inginnya, Bu, bagaimana cara kami membuat seperti satu forum seperti itu, Bu, bersama dengan guru-guru mata pelajaran. Bagaimana kami berkolaborasi bersama-sama mencari jalan terbaik, begitu, Bu, atau strategi terbaik agar siswa-siswa kami bisa belajar atau bisa lancar kembali membaca, Bu, seperti teman-teman yang lain, Bu. Baik, Ibu. Di sini tadi Ibu pengennya ada satu forum seperti itu, Bu. Nah, dalam membuat forum ini, dukungan seperti apa nih yang Ibu perlukan, Bu Sri? Iya, saya memang ingin sekali mendapatkan dukungan dari seluruh rekan-rekan Dewan Guru, begitu, Bu. Kemudian mungkin dari wakil kurikulum seperti itu, Bu. Saya ingin bagaimana cara ke depan rencana-rencana saya ini bisa terlaksana dengan baik seperti itu, Bu. Oke, berarti dukungan dari guru-guru dan juga dari kepala sekolah ya, Bu ya, supaya Ibu Iya, lebih Bu. berhasil lagi. Nah, di sini Bu, selain dukungan ini Bu, eh, kira-kira hal yang sudah membantu Ibu dalam mengatasi kesulitan siswa dalam membaca itu apa? Mungkin yang sudah saya coba lakukan ya, Bu, walaupun sekarang masih tahap rencana, Bu ya, itu saya ingin ke depannya saya membuat semacam gambar-gambar yang menarik atau warna-warni agar anak-anak itu yang biasanya acuh tak acuh dengan semua aksesoris di dalam kelas, bagaimana ke depannya saya buat sedemikian rupa agar menarik mata-mata mereka untuk melihat pertama, kemudian membaca, mungkin nanti ada gambar apel. Di sebelahnya ada tulisan apel seperti itu. Ya, Atau ada huruf A yang mungkin berwarna-warni yang ditempelkan di dinding-dinding seperti itu, Bu ya. ya, Saya oh, ingin nah, dengan cara-cara seperti itu tahap pertama mereka melihat dulu. Kemudian baru mencoba untuk oh ini A, ini B gitu. Kalau ini buah apel berarti A ini. Terus baru apel seperti itu, Bu. Jadi mungkin dengan cara-cara seperti itu yang menarik mata mereka untuk melihat. Jadi lama-kelamaan mungkin terlatih mereka untuk bisa literasi seperti itu, Bu. ya, bagus sekali nih Bu idenya ini Bu ya. Nah, jadi nih Bu dari tadi kan berarti dalam bentuk media pembelajaran ya Bu ya. Tadi ada gambar seperti itu. Nah, ini eh, kira-kira nih Bu kapan akan Ibu mulainya ini Bu? Nah, kalau rencananya saya melakukan ini mungkin dalam waktu cukup dekat, Bu ya, mungkin karena saya sudah nggak sabar lagi ini, Bu, menangani siswa-siswa saya seperti itu, Bu. Kalau bisa dalam waktu secepat mungkin gitu, Bu. Bagus sekali Bu, mantap sekali emang Ibu Sri Handayani ini. Jadi dari percakapan kita ini Bu, apa yang bisa Ibu Sri simpulkan ini kira-kiranya? Nah, gitu Bu ya, kalau saya Heeh. bisa simpulkan mungkin memang dimulai dulu dari diri kita dulu Bu ya. Kalau diri kita sudah bisa kita
rubah mindset kita untuk ayo mulai dari diri, terus baru bisa kita ajak orang lain seperti itu Bu, untuk bisa bagaimana cara menggiring mereka bisa untuk terus memajukan anak-anak kita ke depan biar agar literasinya dikuatkan lagi ke depannya seperti itu Bu Sri. Baik Ibu, sangat menginspirasi sekali. Jadi eh, saya tunggu ini ya Bu ya, nanti kabar baiknya gimana nanti ke depannya. Nah, kapan Ibu kita bisa berbincang-bincang lagi tentang nanti apa yang sudah Ibu lakukan ini ke depannya gitu. Apakah bulan Baik Ibu. depan atau eh, mungkin minggu depan sudah bisa lagi? Mungkin Ibu kita targetkan mungkin 2 minggu ke depan mungkin Bu ya. Seperti itu yang saya harapkan. Semoga Ibu ada waktu, jadi kita bisa bincang-bincang kembali Ibu. Baik Ibu, berarti minggu depan kita jumpa lagi ya Ibu ya. Terima kasih, tetap Iya Bu. semangat Ibu Sri, jangan pantang menyerah bahwa anak didik adalah anak kita juga seperti itu Bu. Oke, baik Ya, Ibu, terima terima kasih banyak kasih. Bu Sri. Iya, sama-sama karena udah mau masuk kelas ini ya Bu. Silahkan untuk masuk ke kelas Ibu. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, baik Ibu Sri. Ibu udah Ya tadi Pak, melakukan coaching ya sama Bu benar Sri Pak. Handayani ya. Ini Iya, sama Sri ya. iya, Tadi Ibu kan kalau kayak untuk pertanyaan terbuka tadi Ibu kan tadi masa masih di 8 ya. iya Setelah Pak. coaching Ibu udah merasa di berapa Bu? Saya merasa sudah ada peningkatan ke 9, tetapi seperti kurang 9-nya kurang plus gitu Pak ya. Orang penuh ya. Iya, kurang penuh Ya Bu, saya bulatannya lihat tadi. Pak. Iya, tadi kan saya lihat secara keseluruhan udah bagus banget Bu ya. Semua Iya, alur ceritanya memang terlaksana dengan bagus. Cuman ya, izin Bu ya, boleh saya boleh. beri masukan Bu ya. Boleh Tadi Bapak. Ibu kan masih ya, tadi Ibu kan masih lebih fokus ke permasalahan yang dihadapi di sekolah Ibu Sri tadi. Ya, Lebih pembahasannya lebih ke siswanya, bagaimana siswanya. Nah, Ibu masih kurang menanggapi tentang bagaimana kondisi dari Ibu Sri tadi. oh Nah, iya jadi Pak. kan harusnya yang di coaching itu Ibu Srinya untuk memberikan dampak kepada Ibu Srinya, bukan kepada masalahnya. Terkait dengan penyelesaian masalah ya nggak masalah, ya terserah Ibu Sri kan. Iya Tetapi betul. bagaimana tugas coaching itu bagaimana membuat Bu Sri itu apa tadi kalau dia tadi tidak percaya diri atau dia merasa ada kelemahan-kelemahan yang perlu sampai dilakukan. Jadi ya seharusnya Ibu lebih bagusnya Ibu kan membangkitkan motivasi dari Ibu Sri tadi, bukan ke masalahnya. Mungkin itu aja Bu, koreksi dari saya. Mohon maaf ya, izin koreksi ya. Ya, Itu yang terima kasih banyak izin Pak atas untuk masukannya Pak. Supaya bisa saya lebih baik ke depannya lagi Pak. ya, baik, terima kasih Bu. Baik Pak, sama-sama Pak.